Halo adik-adik. Halo teman. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing ya. Hari ini ibadah kita bersama Losarani dan ditemani oleh teman-teman kalian. Ada siapa? Adel. Siapa? Jan. Ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu. Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau, memuji dan memuliakan nama Engkau. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, meskipun kita ibadah di rumah, adik-adik tetap harus bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi terang dimanapun kita berada. Terang di rumah, terang di sekolah, maupun terang dimanapun kita berada. Mari kita menyanyikan lagu pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya, adik-adik dapat memberikan persembahan sebagai ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan dengan diiringi lagu Meskipun Jatuh. Mari kita memujinya. Meskipun jatuh, meskipun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, orang, Yesus tetap nomor satu. Kayu salib banggaku, kemana-mana pun aku pergi. Yesuslah hidupku. Meskipun jatuh, meskipun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang,
hidupku. Yesus tetap nomor satu, kayu salib banggaku. Kemana-mana pun aku pergi, kemana-mana pun aku pergi, kemana-mana pun aku pergi. Yesuslah hidupku, Yesuslah hidupku, Yesuslah hidupku. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Rosa berharap bahwa adik-adik dalam keadaan yang baik. Tetapi walaupun tidak, Rosa tetap berdoa bahwa Tuhan Yesus akan memampukan adik-adik untuk lebih lagi bersandar kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan selama kita hidup, kita terus mengenal tentang siapa Dia dan mengerti apa arti hidup sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan Yesus terus bekerja dan akan mengubah kita sehingga kita mencerminkan karakter Kristus. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini anak-anak-Mu datang untuk lebih mengenal Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu supaya mau terus diajar hingga menjadi serupa seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus terus mengajarkan kepada kita untuk kita mengenal siapa Dia. Tuhan Yesus menggunakan pernyataan seperti akulah atau aku adalah untuk mengajarkan tentang siapa dirinya. Contohnya adalah aku adalah seorang guru karena aku mempelajari materi sebelum aku mengajarkannya di kelas. Ini adalah seorang guru yang mengajarkan atau menggambarkan siapa dirinya dengan mengatakan aku adalah seorang guru dan seterusnya. Begitu pula dengan Tuhan Yesus mengajarkan tentang siapa dirinya. Mari kita belajar. Yang pertama adalah pernyataan Tuhan Yesus sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Pada Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai 18, Yohanes pasal 8 ayat 58 sampai 59, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14, Yesus adalah sama dengan Allah. Yesus adalah Allah. Sehingga sebelum Abraham ada, Yesus yang adalah Allah telah ada. Yesus menggambarkan bahwa dirinya adalah Yahweh atau aku. Dan dalam pernyataan pertama ini Tuhan Yesus mengenalkan dirinya. Yang kedua adalah Tuhan Yesus menyebut dirinya akulah roti hidup. Pada Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35, Tuhan Yesus berfirman, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Roti memberi gizi bagi tubuh jasmani. Tuhan Yesus layaknya roti bagi rohani. Rohani kita yang menopang kebutuhan. Dan pernyataan yang ketiga, Tuhan Yesus menyebut dirinya akulah terang dunia. Pada Yohanes pasal 8 ayat ke-12, Tuhan Yesus berfirman, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Apakah adik-adik pernah berada dalam ruangan yang gelap total? Seperti apa rasanya? Sulit untuk melangkah, melihat, bahkan mengerti apa yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya adalah terang dunia. Tuhan Yesus adalah terang yang akan menuntun setiap langkah kita. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Pernyataan yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan, memperkenalkan dirinya adalah Akulah gembala yang baik. Pada Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berfirman, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala mengenal, melindungi, merawat, memelihara, menyediakan kebutuhan dan bahkan menyerahkan hidupnya bagi domba-dombanya. Selain pernyataan di atas, Tuhan Yesus juga menyebutkan bahwa dirinya adalah Akulah pokok anggur yang benar. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitulah Tuhan Yesus mengenalkan siapa dirinya. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita sebagai pengikutnya yang adalah warga kerajaan surga. Tuhan Yesus berbicara dan mengajarkan tentang ucapan bahagia. Apa itu ucapan bahagia sebagai warga kerajaan surga? Tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-3 sampai ke-12. Tuhan Yesus berbicara dan mengajarkan kepada mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Tuhan Yesus mengatakan ucapan bahagia ini, dan ini adalah ucapan atau khotbah Tuhan yang sangat terkenal. Tuhan Yesus memberikan 8 sifat orang yang berbahagia. Sebagai warga kerajaan surga, membuat kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggambarkan hubungan para pengikutnya dengan dunia sebagai garam dan terang. Pada Matius pasal 5 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus menyebutkan, kamu adalah garam dunia. Fungsi garam adalah mengawetkan dan menjaga makanan dari kebusukan. Begitu pula dengan para pengikut Kristus. Diharapkan mampu menghambat kebusukan yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya pada Matius 5 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus menyebutkan kamu adalah terang dunia. Kita harus mengikuti teladan Kristus dengan membiarkan terang kita bersinar di hadapan manusia, sehingga orang akan memuji Allah
ketika melihat perbuatan kita. Demikian setelah Tuhan Yesus mengenalkan siapa dirinya dan mengajarkan apa arti hidup sebagai warga kerajaan surga. Yang terakhir, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana warga kerajaan surga menyatakan iman mereka. Dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang dimaksud hukum Taurat dan kitab para nabi adalah keseluruhan kitab dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus memelihara hukum Allah atau hukum Taurat dengan sempurna dan mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa mereka harus mempraktekkan dan mengajarkan perintah hukum Taurat juga. Namun dapatkah kita memelihara hukum Allah dengan kemampuan dan kekuatan kita? Tidak. Kita harus bersandar pada kuasa Roh Kudus untuk menolong dan mengubah kita. Apakah dengan mentaati hukum Taurat membuat kita benar di hadapan Allah atau membuat Allah semakin mengasihi kita? Tentu tidak. Karena kita tidak dapat memelihara hukum Taurat dengan kekuatan kita sendiri. Hanya dengan percaya akan pengampunan dosa dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi dosa yang akan membuat kita bertumbuh semakin mempercayai dan mentaati Dia dengan segenap hati. Hari ini kita belajar bagaimana kita mengenal siapa Tuhan Yesus. Belajar menjadi warga kerajaan sorga, menjadi garam dan terang dunia, mengerti apa arti bahagia yang sesungguhnya. Kita juga belajar bagaimana sulitnya kita memelihara atau mengikuti hukum Taurat hanya karena anugerah Tuhan yang akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah yang Engkau berikan sehingga kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat dan menjadikan kami serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Engkau berikan untuk menyatakan iman kami. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu, berkati mereka dalam sekolah, dalam kehidupan sehari-hari bersama orang tua dan saudara-saudara mereka. Biarlah mereka boleh menyatakan hidup mereka sehingga menjadi terang, menjadi garam, sehingga orang yang melihat anak-anak-Mu bisa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.